Kekerasan bersenjata dan pembakaran kantor terjadi di wilayah Provinsi Papua Pegunungan 2 pekan terakhir ini, seperti di Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Enduga, serta Kabupaten Puncak di Provinsi Papua Tengah. Dilansir dari Tribun Papua, kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua diduga menjadi pelaku aksi penembakan hingga pemabakan pada 2 wilayah tersebut. Karenanya, Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri bereaksi tegas. Fahiri meminta jajarannya segera menangkap para pelaku, hingga diproses hukum. Tidak melihat batasan usia, ia mengatakan proses penegakan hukum akan dilakukan tanpa tebang pilih, walau para pelaku masih tergolong di bawah umur. KKB diketahui kerap merekrut anak-anak untuk melakukan aksi kriminal. Karenanya Fahiri memastikan aparat keamanan tidak akan serampangan dalam menegakkan hukum. Selain itu, aparat keamanan dipastikan tidak akan gegabah dalam merespons laporan kriminal, terutama aksi penembakan yang hanya ditujukan untuk mengganggu keamanan. Fahiri menyampaikan bahwa KKB kerap sengaja memancing aparat keamanan untuk mengejar mereka dan kemudian menyerang balik dari berbagai arah. Ia tidak menginginkan adanya tindakan ceroboh dari personelnya yang dapat berujung pada kerugian jiwa hingga material. Dalam beberapa pekan terakhir terjadi peristiwa yang diduga melibatkan KKB. Aksi pertama terjadi pada 31 Juli 2023, saat itu KKB menembaki pos Brimob yang ada di distrik Dekai. Tidak ada personel Brimob yang terluka dalam peristiwa itu. Usai kejadian itu, pada 1 Agustus 2023, aparat keamanan gabungan kemudian melakukan penyisiran dan menangkap AS yang diduga terlibat dalam aksi penembakan tersebut. Setelahnya aparat gabungan melakukan penggerebekan yang membuat 2 anggota KKB tewas dan mereka berhasil mengamankan 6 pucuk senjata api rakitan. Namun dari aksi tersebut, 1 anggota Satgas Damai Kartens terluka karena mengalami luka tembak. Sehari berselang, Matius Ropang, 50 tahun, seorang warga distrik Dekai ditemukan dalam keadaan kritis dengan beberapa luka senjata tajam di halaman rumahnya. Korban akhirnya meninggal dunia ketika berada di rumah sakit. Kemudian pada 6 Agustus 2023, kantor KPU Yahukimo yang berada di distrik Dekai terbakar. Hingga saat ini polisi belum dapat memastikan penyebabnya. Pada 21 Agustus 2023, KKB menyerang pos Satgas Pamtas Mobile Yon 7 Marinir dan menyebabkan Pratu Agung Pramudi Laksono gugur karena tertembak di bagian kepala. 3 hari berselang, 3 kantor pemerintahan setempat, yaitu BPMK, BPTSP dan Dispenda, terbakar pada dini hari. Hingga kini polisi belum dapat memastikan penyebab kebakaran tersebut.